Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dari kelas Teknik Elektro dengan NIM 221218101, mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bu Erlin. Cara pengolahan limbahan industri perhotelan disusun oleh Andri Gunawan dengan NIM 221218101. Hotel merupakan tempat di mana terjadinya berbagai aktivitas yang memungkinkan paling kontribusi menghasilkan limbah. Bayangkan berapa limbah yang dihasilkan setiap harinya jika Indonesia saja terdapat lebih dari ratusan hotel. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Cara yang paling tepat yaitu dengan pengolahan limbah atau daur ulang, yang mana hal ini yang sangat berguna untuk lingkungan dan juga industri itu sendiri. Maka dari itu, tak heran jika saat ini sebagian besar industri perhotelan melimbah industri perhotelan. Berikut penjelasan sistem pengolahan limbah dengan tujuan untuk mengurangi limbah itu sendiri. Bagaimana cara selengkapnya? Pentingnya pengolahan limbah sampah di hotel, lahan yang semakin sempit, inilah yang menyebabkan saat ini sulit sekali ditemukan tempat pembuangan limbah, apalagi jika limbah yang sangat banyak. Tentu membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit untuk membuangnya. Nah, maka dari itu sebagai solusinya setiap hotel pasti memiliki pengolahan limbah sendiri. Selain itu, untuk meminimalisir pengeluaran bahan mentah, maka diperlukan juga untuk menghemat. Misalnya penggunaan air di kamar mandi di hotel yang tersedia pada setiap kamar. Misalnya saja jika air tersebut jika didaur ulang dengan baik justru hanya akan memberikan efek yang berbahaya yang berbahaya untuk lingkungan, seperti hanya dapat mencemari sungai dan lainnya. Nah, dengan seperti ini pihak perhotelan dapat mendaur ulang air tersebut untuk digunakan hal seperti menyiram tanaman dan mengisi kolam ikan. Sedangkan untuk limbah lainnya seperti sampah plastik, sampah kertas, pakaian, dan lain-lain juga sangat berbahaya jika tidak segera didaur ulang. Misalnya ada juga limbah yang mengandung senyawa berbahaya dan tidak mudah terurai. Tentu saja hal tersebut sangatlah membahayakan lingkungan dan juga kesehatan. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengolahan limbah industri perhotelan, terlebih dahulu penting sekali untuk mengetahui jenis-jenis limbah industri. Adapun limbah industri itu yang di perhotelan itu, satu, limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang berasal dari hasil industri seperti plastik, sisa makanan, kantong, kabel, lumpur, sampah, kertas, dan sebagainya, yang mana limbah saat ini sulit sekali untuk hancur. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair itu yang bisa dikenal dengan entitas pencemaran air. Ini merupakan limbah yang berbentuk cair. Kebanyakan industri akan langsung membuang limbah air ini pada saluran air seperti solokan atau bahkan langsung dibuang ke sungai. Coba bayangkan jika setiap harinya limbah cair diukur sebagai pencemaran lingkungan dan dapat berdampak juga untuk kesehatan. Perlu kita ketahui dua sifat limbah cair yang dapat menetralisir dengan cepat dan berbahaya. Nah, jika limbah cair yang berbahaya langsung dibuang ke sungai tanpa diproses terlebih dahulu, hal ini dapat menyebabkan ekosistem air rusak. Adapun contoh dari limbah cair itu seperti kebocoran minyak, sisa pengawet cairan, limbah tahu, sisa pewarna pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga itu limbah gas. Limbah gas yang selanjutnya itu gas. Perlu diketahui jika penyebab dari adanya limbah gas ini berasal dari hasil aktivitas manusia berbentuk molekul. Lalu bagaimana dengan berbentuk limbah ini? Sesuai dengan namanya limbah berbentuk gas, tidak seperti limbah pada umumnya yang akan mencemari tanah ataupun air. Justru limbah gas ini akan mencemari udara. Dengan kata lain, semakin banyak limbah gas yang dihasilkan dan segera tidak dinetralisir,
tentu akan sangat mempengaruhi terhadap pernapasan ataupun beberapa contoh dari limbah gas seperti pembakaran pabrik, kebocoran gas, asap pabrik yang berasal dari jasa produksi. Selanjutnya limbah bahan beracun. Jenis limbah industri perhotelan yang berakhir yaitu limbah B3 atau yang dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini berasal dari kegiatan yang mengandung bahan beracun, yang mana limbah jenis ini yang sangat beracun. Nah, cara pengolahan limbah industri hotel, setelah kita sudah paham terkait contoh-contoh dari limbah industri perhotelan ataupun industri secara umum, kini saatnya mengetahui cara pengolahan meskipun industri perhotelan yang dijalankan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Bukan seperti limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik agar tidak dapat menghasilkan pencemaran lingkungan. Nah, sebagaimana berikut beberapa pengolahan limbah industri perhotelan yang harus diketahui. Yang tadi yang pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair, pengolahan limbah gas, pengolahan limbah B3 itu ada faktor-faktor yang yang sangat berpengaruh pada pencemaran limbah perhotelan itu. Saya akan mengilustrasikan dalam sebuah video sebagai berikut. Kelestarian lingkungan merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan pariwisata Nusa Dua. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Kenyamanan dan lingkungan yang sehat harus selalu dijaga sebagai bentuk pelayanan terhadap wisatawan. Dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, meningkatkan performa ITDC sebagai kawasan mewah yang ramah lingkungan. ITDC adalah salah satu badan usaha milik negara yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Nusa Dua seluas 350 hektar yang terintegrasi sebagai kawasan pariwisata yang di dalamnya terdapat hotel, restoran, shopping center, golf, dan lain-lain. Kebijakan yang ditetapkan dalam mengelola lingkungan berkelanjutan yang terintegrasi agar tercapai hasil yang selalu meningkat adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan berkelanjutan atau sustainability performance. 2. Efisiensi pemakaian energi atau energy consumption. 3. Efisiensi pemakaian air atau portable water consumption. 4. Pengurangan produksi sampah padat atau solid waste production. 5. Greenhouse gas production. 6. Menjaga kualitas udara atau NOx, SO2, PM10. 7. Menjaga kualitas air permukaan atau waterways quality. 8. Habitat conservation atau biodiversity and green space. 9. Travel and Tourism Accreditation. Penataan ruang hijau pada kawasan Nusa Dua mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 1979 tentang wilayah peruntukan bukit, Pasal 7 yang berbunyi, kepadatan maksimum ialah 70 kamar tidur per hektar. Tinggi bangunan maksimal 4 tingkat dengan tinggi maksimum 15 meter sebagai yang telah ditetapkan dalam pasal 1. Luas tanah tertutup bangunan adalah maksimum 35%. Sebagai kawasan yang telah mendapatkan penghargaan Trihita Karana, kawasan ITDC memiliki keseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungannya dari segala pencemaran. Pengolahan air limbah kawasan dikelola dengan sangat baik agar kelestarian lingkungan sekitar tetap terjaga. Kawasan ITDC melakukan pengelolaan limbah cairnya dengan baik, mulai dari sumber air limbah hingga pemanfaatannya kembali. Setiap fasilitas pariwisata harus mengikuti aturan pengelolaan limbahnya masing-masing yang ditetapkan oleh ITDC. Sumber air limbah dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu black water atau limbah pekat dan grey water atau limbah bekas cucian.
Sumber air black water berasal dari buangan toilet, dan grey water dari wastafel, bekas mandi, laundry, kolam renang, sistem pendingin ruangan, dapur, dan semua kegiatan hotel yang menggunakan air. Khusus untuk limbah dari dapur, harus disediakan grease trap, perangkat lemak, sebelum masuk ke instalasi penyalur limbah. Grease trap ini bertujuan untuk memisahkan lapisan minyak dari air limbah, karena minyak atau lemak dapat mengganggu proses pengolahan limbah, terutama mempercepat kondisi limbah menjadi pekat atau septik, karena udara tidak dapat masuk ke dalam air dengan baik. Di setiap hotel atau restoran memiliki collection pit sebagai tempat penampungan limbah cair sementara. Luas collection pit harus dapat menampung air limbah black water dan grey water selama 1 kali 24 jam. Dari collection pit dipompa secara otomatis menuju jalur pipa utama ITDC yang telah disediakan. Untuk memastikan air limbah mengalir dengan baik, petugas akan memeriksa manhole-manhole yang tersebar di beberapa titik. Kemudian air limbah akan mengalir secara gravitasi menuju lift pump station LPS terdekat. Terdapat 3 LPS di kawasan BTDC, yaitu LPS 1, terdapat 3 mesin pompa berkapasitas masing-masing 11,5 meter kubik per menit. LPS 2, terdapat 2 mesin pompa berkapasitas masing-masing 1,5 meter kubik per menit. LPS 3, terdapat 3 mesin pompa berkapasitas masing-masing 1,2 meter kubik per menit. Sebelum air masuk ke lift pump station, air limbah disaring terlebih dahulu untuk mencegah masuknya sampah ke tangki penampungan sementara. Sampah-sampah yang terbawa di dalam air akan diangkut secara manual oleh petugas LPS. Air limbah setelah melalui penyaringan akan masuk ke bak pompa. Untuk mempercepat proses penguraian bakteri di dalam air limbah, dibutuhkan efektif mikroorganisme IM tambahan yang dibuat di masing-masing LPS. IM yang sudah dibuat ini akan disimpan selama 3 minggu dan diaduk setiap 2 hari sekali. Setiap pagi, petugas LPS akan menuangkan IM ke dalam bak penampung. Semakin banyak mikroorganisme pengurai dalam air limbah akan mempercepat proses fermentasi mikroba pencemar. Di LPS 1 ini, terdapat 3 buah pompa dengan daya 75 kW per pompa. Pompa akan hidup secara otomatis berdasarkan ketinggian air limbah dalam bak. Pompa akan melempar air limbah yang tercampur EM ke kolam stabilisasi yang berjarak 2 km dari LPS 1. Saat ini, jasa pengolahan air limbah ITDC melayani 34 pelanggan dari hotel dan restoran kawasan pariwisata Nusa Dua dengan debit rata-rata 4.286,6 meter kubik per hari. Kapasitas yang dilayani saat ini hanya 42,8% dari 10.000 meter kubik per hari yang dapat ditampung. Kedepan, masih dilakukan pembicaraan dengan pemerintah Kabupaten Badung untuk pengolahan air limbah komunal melalui Departemen PU untuk memanfaatkan sisa kapasitas yang tersisa. Dari pompa LPS, air masuk ke kolam sel 1 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu sel 1A dan sel 1B. Pada sel ini, berfungsi untuk memisahkan lapisan minyak maupun padatan terapung yang masih terbawa ke dalam sistem kolam stabilisasi. Kedua sel tersebut dipisahkan
oleh lapisan fiberglass pada bagian atas, sehingga memudahkan dalam pembersihan lemak atau minyak atau kotoran terapung. Pembersihan dilakukan secara berkala untuk memudahkan proses oksidasi air limbah dan kontak dengan udara. Luas kolam masing-masing sel 1A dan 1B adalah 1,6 hektar. Kemudian, air mengalir secara gravitasi menuju sel 2A dengan luas 2,22 hektar dan menuju sel 2B seluas 6,34 hektar. Pada sel 2A dan 2B ini, proses oksidasi dan pembentukan padatan tersuspensi terjadi karena adanya aktivitas algae dan bakteri heterotrofik. Proses yang berjalan secara alami ini dibantu oleh aktivitas efektif mikroorganisme, mempercepat terjadinya pengendapan bahan-bahan organik dan pelepasan gas ke udara. Proses yang maksimal terjadi di sel 2B karena memiliki kapasitas yang lebih luas, sehingga memungkinkan kerja bakteri pengurai secara lebih maksimal. Pada kolam sel 2B ini juga ditebarkan ikan jenis mujair dan nila sebagai indikator biologi kualitas air yang ada di dalam kolam. Tingkat pencemaran atau racun dalam kolam dapat dipantau secara langsung melalui keberadaan ikan-ikan tersebut. Selanjutnya, air mengalir menuju sel 3 dengan luas 1,5 hektar. Di dalam kolam ini juga terdapat ikan mujair dan nila sebagai indikator tingkat pencemaran air limbah. Sistem kolam stabilisasi ini cenderung memiliki kedalaman dangkal antara 1 hingga 2 meter untuk memudahkan masuknya sinar matahari. Karena sebagian besar proses pengolahan adalah dari hasil proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Kondisi stagnan di dasar kolam menyebabkan terhambatnya transfer oksigen sehingga terjadi kondisi anaerob. Akibat gerakan udara dan perubahan waktu siang dan malam menyebabkan terjadinya kondisi fluktuatif atau fakultatif zone. Mikroorganisme yang terdapat dalam zona tersebut harus mampu menyesuaikan proses metabolismenya dari keterbatasan ketersediaan oksigen terlarut. Walau tinggal air limbah di dalam kolam stabilisasi ini adalah minimal 28 hari. Saat ini, keberadaan air limbah dalam kolam mencapai 33 hari. Artinya, semakin lama air limbah dalam kolam stabilisasi, maka penurunan tingkat pencemaran air akan semakin besar pula. Setelah melalui proses di bak stabilisasi, kemudian air masuk ke dalam kolam aerisasi atau kolam untuk penambahan oksigen ke dalam air. Kolam ini bertujuan untuk melepaskan zat pencemar yang masih terbawa dari kolam stabilisasi. Terdapat 6 buah surface aerator dengan kapasitas 14,74 kg O2 per jam dan 10 buah turbojet aerator dengan kapasitas 1,82 kg O2 per jam yang menyala secara bergantian selama 24 jam untuk memasukkan oksigen terlarut di dalam air. Melalui proses pemasukan oksigen ke dalam air, meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme aerob untuk mengikat zat-zat tersuspensi dalam air, sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang cukup berat untuk diendapkan. Terdapat 2 sel untuk pemberian oksigen dalam air, yaitu sel A dengan luas 0,45 hektar dan sel B 0,13 hektar. Masing-masing sel mempunyai peran memaksimalkan pengisian oksigen ke dalam air limbah. Setelah melalui proses aerisasi atau pengisian oksigen ke air limbah masuk ke 2 buah kolam sedimentasi atau pengendapan, yaitu sel C dengan luas masing-masing 875 meter persegi. Di kolam sedimentasi, gumpalan-gumpalan yang terbentuk akan mengendap secara gravitasi. Lumpur yang terbentuk di bak sedimentasi ini akan dikuras atau dikeringkan secara berkala dan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman.
untuk gumpalan-gumpalan yang ringan mengapung dalam air diproses melalui bak-bak penyaringan atau filtrasi. Media penyaringan menggunakan pasir. Terdapat 5 unit penyaringan untuk menurunkan tingkat kekeruhan air. Hasil penyaringan kemudian ditampung dalam reservoir sebagai air irigasi yang siap didistribusikan ke konsumen melalui instalasi pipa irigasi menuju kawasan pariwisata Nusa Dua. Air irigasi ini dimanfaatkan oleh hotel-hotel, lapangan golf, atau fasilitas pariwisata lainnya sebagai air penyiram kebun atau landscape. Melalui proses daur ulang air limbah menjadi air irigasi ITDC, di tahun 2013, ITDC mempunyai 23 pelanggan dengan total penjualan 596.597 meter kubik per tahun. Jumlah penjualan tertinggi pada musim kering adalah 3.748 meter kubik per hari. Berdasarkan hasil penelitian ahli burung di atas lagoon ini, terdapat 77 spesies burung lintas benua yang menjadi tempat persinggahan secara berkala. Spesies burung didominasi oleh jenis bangau. Lokasi yang nyaman dan menyediakan persediaan ikan melimpah adalah rumah yang tepat bagi mereka. Siapa yang menyangka bahwa lagoon ini adalah sistem pengolahan air limbah bagi kawasan ITDC? Kawasan yang dijaga keasrian lingkungannya memberikan atraksi baru bagi masyarakat luas sebagai tempat penelitian dan pembelajaran sistem pengolahan air limbah. Salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Selain itu, sebagai tempat hidup dan berkembang biaknya burung dan ikan. Oleh karena itu, ITDC sangat peduli terhadap konservasi kelangsungan hutan mangrove dengan selalu menjaga kelestarian mangrove di sekitar lagoon ITDC. Selain sebagai tempat pengolahan air, lagoon ITDC juga digunakan sebagai tempat melakukan penelitian oleh mahasiswa maupun praktisi. Banyak penelitian tentang lingkungan dilakukan di lagoon ITDC, mulai tentang penelitian air, tanaman, sampai dengan binatang yang ada di sekitar lagoon. Di kawasan ini juga disediakan tempat untuk memantau burung, memberikan ruang bagi pecinta burung maupun pemburu foto untuk mengamati burung-burung dan mendokumentasikannya. Merupakan tempat yang sangat bagus untuk mencari objek binatang, khususnya fotografer yang senang dengan wildlife photography. Selain memfasilitasi pengolahan limbah cair, ITDC juga mengelola sampah-sampah yang dihasilkan oleh fasilitas pariwisata yang ada di kawasan Nusa Dua. Sampah-sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya. Sampah non-organik dipilah-pilah dan yang memiliki nilai jual didistribusikan melalui jasa-jasa pengelolaan sampah. Sedangkan sampah yang organik diproses menjadi kompos untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik landscape kawasan pariwisata Nusa Dua. Produksi sampah kawasan ITDC 16 meter kubik per hari yang sebagian besar dari sampah daun dan potongan rumput. Proses pembuatan kompos dikelola oleh unit composting dengan menggunakan teknologi efektif mikroorganisme untuk mempercepat proses pembusukan sampah padat. Dengan sistem pengolahan limbah cair maupun padat yang profesional, ITDC menerapkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Kawasan yang dibangun tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Kawasan pariwisata Nusa Dua tetap terjaga dan wisatawan dapat menikmati keindahan alam dan budaya Bali dengan nyaman.
Nah, kesimpulan dari pengolahan limbah di hotel menjadi penting karena semakin sulit untuk membuang limbah. Selain itu, maksud akal untuk bisnis ketika kesediaan digunakan secara bijak, ia menghemat banyak uang untuk bahan mentah. Ada dapat menghasilkan pendapatan tambahan dengan menjual sumber daya lama, dengan menggunakan kembali dengan mengendaur ulang bahan yang bermanfaat. Oleh karena itu, akhirnya mengurangi biaya pembuangan limbah karena jumlah yang dihasilkan berkurang. Jika diambil contoh sederhana, sebuah hotel setiap harinya berisi banyak dengan tamu untuk menginap, lalu para tamu menggunakan kamar mandi pada setiap kamar. Air yang digunakan tersebut dapat diolah kembali oleh STP ataupun instalasi pengolahan limbah cair yang menjadi air sekunder dalam artian tersebut tidak digunakan untuk hal-hal utama seperti semula, melainkan dapat dinetralisirkan untuk menyiram tanaman, mengisi kolam ikan atau kolam hias. Daftar Pustaka Suwarwoto Otto pada tahun 1985, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, diterbitkan di Bandung, Jembatan. Poin 2, Salim Emil pada tahun 1981, Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup, diterbitkan di Bandung, Airlangga. Poin 3, Riyadi Slamet pada tahun 1981, Ekologi Ilmu Lingkungan dan Dasar-Dasar Pengertiannya, diterbitkan di Surabaya. Usaha Nasional. Poin 4, Referensi on YouTube by ITDC. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya terima kasih kepada jurusan Teknik Elektro Unjani yang telah memberikan kurikulum mata kuliah pengetahuan lingkungan ini. Dan terima kasih juga kepada dosen mata kuliah pengetahuan lingkungan yang didoseni oleh Ibu Erlin karena telah memberikan pelajaran dan penjelasan terhadap materi tentang pengetahuan lingkungan ini. Terima kasih kepada konten kreator YouTuber yang videonya saya gunakan untuk menunjang presentasi ini. Terima kasih. Sekian dan terima kasih pemaparan saya tentang pengolahan limbah hotel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.